dia penyerahan di hari ini tanggal 20, berarti 3 bulan ke depan. Berarti 3 bulan ke depan dia akan masuk untuk perawatan servis pertama. Atau yang ada tertera di buku servis itu adalah kilometer 5.000 atau 3 bulan sejak tanggal pembelian yang mana lebih dulu dicapai. Oh, bebas aja berarti ya. Kalau misalkan dia udah 3 bulan tapi belum 5.000 boleh. Boleh. 5.000 tapi belum 3 bulan boleh. Boleh. Oke. Jadi yang jadi di aturan itu adalah yang mana lebih dulu dicapai. Kilometernya kah atau bulannya sejak tanggal pembelian. Berarti untuk tanggal untuk servisnya itu udah ditentukan dong ya? Ya, jadi contoh kayak hari ini tanggal penyerahannya tanggal 20 September 2025, berarti kita berhitung ke depan 3 bulan. Berarti 10, 11, 12, tanggal 20 bulan 12 ini sudah harus masuk servis. Harus masuk. Servis pertamanya atau 5.000 km. Berarti itu wajib, nggak boleh telat ya? Nggak boleh telat. Kalau telat gimana dong? Nah, kalau telat itu ada toleransi 1 bulan. Oh. Itu ada toleransi 1 bulan. Dari BPD Indonesia itu ada memberikan toleransi 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Tetapi apabila lewat lagi itu akan menghanguskan free service pertama. Free service pertama. Ih, sayang banget ya berarti. Sangat ya. sayang. Iya. Tapi jangan takut. Kami Daftar Sales akan mereminder konsumen. Iya betul. Apabila sudah masuk waktu servisnya itu Akan diingatkan terus. akan diingatkan oleh SA-nya kami. Akan memfollow up ke konsumennya, melakukan reminder melalui WA, dihubungi konsumennya bahwa contoh konsumen atas nama Pak Franky, tipe mobilnya Atto 3, ini sudah masuk jadwal servis. Kalau mohon untuk berkunjung ke bengkel kami untuk melakukan perawatan pertama. Seperti itu. Terus kalau untuk servis pertama itu apa aja sih? Yang di servis perawatan pertama itu akan dilakukan pengecekan hampir menyeluruh, sistemnya juga dicek dengan menggunakan PDS, terus mengecek roda-roda depan dan belakang, membongkar rodanya, mengecek dia punya kampas rem atau brake padnya dan disc brake-nya dibersihkan, pengecekan wiper, air wipernya atau biasanya kita sebut dengan water flush-nya, apakah dia masih ada atau tidak. Pengecekan minyak rem seperti itu. Jadi apabila konsumen kami ingin melakukan servis di bengkelnya kami itu akan ditangani oleh teknisi-teknisi handal yang sudah tersertifikasi di BYD Indonesia ini. BYD Indonesia. Nah, ngomong-ngomong ini kan namanya juga mobil listrik. Berarti kita pakai baterai dong ya? Betul. Gimana sih cara merawat baterai kendaraan kita? Kalau untuk merawat baterai kan untuk perawatan baterainya itu sebaiknya dilakukan pengecasan. Pengecasan itu kalau bisa, ya kita seperti kayak menggunakan handphone. Handphone. Karena kalau kita kayak menggunakan handphone, begitu pada saat malam kita sudah istirahat, pasti handphone kita pasti cas. Nah, di mobil listrik juga tuh sebaiknya seperti itu. Kita cas juga. Ya. Nah, untuk di mobil BYD tersendiri itu ada tersedia 2 port. Ada port AC dan port DC. Nah, untuk AC itu menggunakan daya sekitar 11 kW. Untuk port DC-nya itu menggunakan 150 kW. Dan untuk melakukan pengecasan di mobil BYD ini itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan SPKLU. Ya, seperti contoh yang ada di depan showroom kami, yang merek Voltron ini. Namanya apa tuh? Mereknya Voltron. Ya. Terus yang kedua menggunakan wall charging. Yang menggunakan daya 7.700 atau 7,7 kW. Yang ketiga menggunakan charger adaptor yang menggunakan daya 2,2 kW. Seperti itu. 2,2 kW. Iya. Atau biasanya kalau di rumah itu di rumah dayanya itu 2.200. Gitu. 2.200. Ya, kalau 7,7 itu berarti 7.700. 7.700. Seperti itu. Berarti kalau mau ngecas di rumah harus bikinkan port sendiri berarti ya? Sebaiknya untuk di rumah untuk memantau pengeluaran, sebaiknya memasang instalasi baru.
sebaiknya. Sebaiknya ya. Ya, tapi kalau rumahnya kita dayanya sudah di atas 13.000, mungkin tidak masalah. Iya. Itu kalau 13.000 saya bikin restoran aja. Iya. Betul. Sekalian saya bikin coffee shop aja itu kalau gitu ya 13.000 ya. Atau kalau enggak saya bikin usaha untuk ngecas mobil listrik. Boleh juga. Iya. Oh iya boleh ya. Bisa. Apalagi di Makassar kan menurut kami masih butuh penambahan. Penambahan Ini adalah SPKLU. ide usaha guys. Ya. Kita buka Tempat ngecas, atau stasiun pengisian kendaraan listrik. pengisian kendaraan listrik. Kalau di 13.000. Makassar pun itu untuk di Kota Makassar, wilayah Kota Makassar itu baru ada beberapa tempat seperti kayak PLN yang di Mungin Sidi. Oh iya benar. Terus PLN yang di Ertasni. Terus di kantor kami sendiri BWD HK Karambosi di Jalan Ahmad Yani. Iya. 3. Terus di Mall Nipa. Di Mall Mari. Terus di Mall Trans, TSM ya, juga benar. ada juga satu di Catur Motor Jalan Bandang. Ya. Jadi Baru ada itu yang di Makassar terkait Makassar. SPKLU-nya. Tapi kan untuk konsumen BYD kalau pengen membeli wall charging, silakan datang ke kami. Kami menyiapkan juga barang. Udah menyiapkan ya. Ya, menyiapkan. Nah, berarti kan ini kalau baterai itu cara dirawatnya kan biasanya kalau baterai handphone ya, kita kelamaan ngecas dia kembung baterainya. Oke. Iya. Nah, kalau untuk di BYD ada sistem yang mengatur dengan nama cut off. Oh, cut off. Ada cut off-nya. Jadi apabila baterai atau baterai mobil BYD sudah penuh, sudah sampai 100%, Iya. Tapi belum dicabut-cabut. udah dicabut-cabut, ada sistem di mobil EV-nya kami di BYD ini ada yang namanya cut off-nya. Jadi akan meng-cut yang masuk untuk aliran listriknya langsung terhenti secara otomatis ya. Betul. Udah nggak dimasukin lagi ke baterai karena kan Betul udah full. sekali. Itu berarti menjaga awetan daripada baterai sendiri. Kalau boleh tahu untuk BYD sendiri untuk garansi baterainya berapa lama sih Kak? 8 tahun. Apa tahun? 8 tahun. Udah lama dong ya itu ya. Alhamdulillah. Dan jangan ragu, baterai BYD itu sudah menggunakan LFP. Ya, dan memakai blade. Jadi blade baterai. Ya, jadi blade baterai itu tahan panas, tahan benturan, tidak mudah terbakar, ditusuk pun dia tidak akan, walaupun dia bolong, ditusuk pun dia bolong tapi tidak akan meledak. Nggak bocor. Kalau dia sudah tertusuk pasti akan mengurangi performanya, tapi dia tidak akan meledak. Wow, berarti ada double safety ya? Betul sekali. Di dalamnya untuk menjaga keamanan pengendara, pengguna dari mobil BYD. Betul. Iya, jadi teman-teman jangan khawatir kan. Tapi yang namanya keamanan sudah terjamin di BYD ya. Sangat terjamin. Karena memang mobil listrik kalau mungkin banyak yang berpikir mobil listrik ini rentan dengan hawa yang panas karena dia menggunakan tenaga baterai gitu. Betul. Jadi mereka takut, tapi jangan khawatir, ini udah ada double, tadi udah dijelasin. Biar baterainya ditusuk-tusuk itu tidak akan meledak. Nggak meledak ya. Tapi ngomong-ngomong, ada berapa tipe baterai sih di BYD? Ini kan misalkan nih saya beli kendaraan, tapi tergantung dari tipe mobilnya ya. Yang paling kecil berapa? Semua BYD itu menggunakan blade baterai. Oh, blade baterai namanya. Semua BYD menggunakan blade baterai. Semua tipe mobil berarti? Semua tipe sama BYD. Berarti ya? Sama, semua menggunakan blade baterai. Hanya kapasitasnya aja yang beda? Betul, range-nya yang membedakan. Range-nya. Ada yang 580, ada yang 480 km, ada yang 300, ada yang 650. Berarti yang paling kecil 300? Yang paling kecil itu di tipe Atoan. Ngecasnya juga cepat juga ngecasnya. Berapa lama tuh Kak? Ya kalau kayak di Voltron, di SPKLU yang ada di kantor kami, itu paling sejam sudah full lagi. Dari nol ya, itu dari. Tapi kalau dari 60 sampai 60% paling 25 sampai 30 menit sudah full. Karena SPKLU yang ada di kami itu adalah salah satu yang fast charging. Yang fast charging ya? Ya. Berarti kalau kita ngecas di sini gratis dong ya? Berbayar menggunakan aplikasi. Oh. Kita download dulu aplikasi Voltronnya. Mungkin sama juga kalau yang ada di PLN, kita download dulu
PLN mobile. Iya benar, PLN mobile. Tapi kalau misalkan udah kita beli nih ya, terus ini misalkan aja nih ya, tapi kan nggak pernah terjadi nih ya teman-teman, baterainya bermasalah, itu langsung diganti? Langsung ya? Langsung akan digantikan oleh pihak BYD-nya. Nunggu berapa lama tuh Kak? Nggak lama lah ya? Tidak sampai sebulan. Pokoknya kalau ada standby pasti langsung dan diganti. Konsumen jangan ragu terkait baterai kami, jujur khusus untuk Makassar kemarin kami ada kasus satu ya. M6 baterainya itu drop, tetapi konsumen tidak mengetahui bahwa baterainya terjadi drop. Jadi di mobil BYD itu ada kami pasangkan SIM card. Ya. Nah, fungsi daripada SIM card tersebut itu sistem yang ada di mobil tersebut langsung terkonek ke HQ China-nya. Headquarter-nya Cina. Jadi kemarin mobil M6 konsumen tersebut kami diinformasikan dari pihak BYD Indonesia, tolong HK Karebosi mengecek mobil konsumen tersebut. Jadi langsung ke pusat ya? Langsung ke pusat. Jadi semua mobil BYD yang beredar di Indonesia itu terpantau langsung di HQ-nya. Kayak di pusat data ya? Betul. Jadi terpantau pusat data. Jadi contoh kayak kemarin itu konsumennya itu tidak mengetahui bahwa mobilnya itu ada masalah. Iya, ada kerusakan. Ada masalah. Dia masih tetap dia pakai beraktivitas. Tiba-tiba saat kami di telepon dari pihak BYD Indonesia mengatakan bahwa Pak Franky, tolong hubungi konsumennya, atur jadwal untuk pengecekan mobilnya. Ternyata emang baterainya bermasalah. Ternyata ada masalah di baterai. Kami laporkan, melakukan email ke pihak BYD Indonesia-nya bahwa mobil sudah kami tarik ke bengkel kami melakukan scan VDS untuk memastikan apakah betul ini mobil ini betul ada problem di baterainya. Setelah itu langsung dibalas dan langsung kami melakukan pengorderan baterai baru. Kami hanya menunggu 10 hari kerja. Langsung ada baterainya. Langsung datang baterainya. Jadi untuk konsumennya kami jangan ragu terkait ketersediaan spare part mobil BYD. Selalu ada berarti ya? Sangat ready. Mulai dari part yang slow moving ataupun yang fast movingnya kami sudah ready semua. Terus kalau misalkan mau servisnya di mana tuh? Servisnya itu ada di HK Karebosi Jalan Ahmad Yani ini, tepatnya ada di belakang. Kami menyediakan ada 6 stall. Dan bisa mengerjakan sehari kami bisa 5 sampai 8 unit. Dengan 4 orang teknisi yang sudah tersertifikasi semua. Semuanya udah aman lah ya? Iya. Ketersediaan dari spare part juga nggak perlu nunggu-nunggu? Insya Allah tidak nunggu. Kalaupun nunggu, insya Allah paling lama 14 hari kerja. Karena kan kita butuh proses pengiriman dari Jakarta ke Makassar. Iya benar. Via laut. Ya. Karena kalau untuk spare part yang kami ready sekarang di Makassar itu 92% untuk all tipe. Wow. Mulai dari Atto, Seal, Sea Lion, Dolphin, M6, lengkap. Kayak bumper pun kami sudah siapkan, ban, velg, apa yang istilahnya kalau mobil ya, kap mesin, pintu, kami sudah siapkan semua spare partnya. Ada semua ya? Ada semua, lengkap. Iya. Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen, apakah BYD sudah ready spare partnya? Karena banyak beredar isu-isu di sosmed bahwa mobil Cina itu kadang spare partnya lama menunggunya sampai berbulan-bulan. Iya, spare partnya nggak ada. Tapi insya Allah untuk BYD Indonesia berkomitmen spare part dia betul-betul konsen juga untuk ketersediaan spare partnya. Wow, nah ini mantep nih, memberikan ketenangan untuk customer ya. Sangat setuju. Untuk pengguna dari BYD, karena memang kita kan nggak pernah tahu nih mobil yang tadinya mungkin oke, tiba-tiba aja rusak. Betul. Gitu. Terus spare partnya nggak ada, itu menghambat aktivitas juga. Apalagi mungkin yang pakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Betul kan. Sekali.
Keren banget. Nah, kalau misalkan kita mau servis bawa hari ini bisa langsung dikerjain atau harus mengulang? Bisa langsung. Jadi untuk servisnya kami itu ada Gimana dua caranya? cara yang bisa konsumen lakukan, bisa via booking. Ya, bisa via booking ataupun datang langsung. Datang langsung. Iya. Oke. Bisa via booking. Itu langsung dikerjakan Langsung dikerjakan. Lama pengerjaan itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nggak lama ngantri juga. Ya. Iya kan? Nah, untuk perawatan berkalanya tadi kan kita baru mulai dari yang pertama nih Kak. 5.000. 5.000. Nah, yang kedua lagi, ada berapa sih perawatan berkala? Untuk perawatan free service-nya kan ada yang 5.000. Iya. 3 bulan pertama, terus 20.000. Oh, ada 20.000. Di tahun pertamanya, Oke. ya 1 tahunnya. Oh, oke. 1 tahun. 3 bulan, 1 tahun atau 20.000? Iya, terus 2 tahunnya 40.000. 2 tahun 40.000. 3 tahun 60.000. 3 tahun 60.000. 4 tahun 60.000-nya juga. Jadi kenapa ada 260.000? Kadang ada mobil konsumen sudah 4 tahun tapi belum mencapai kilometernya. Seperti itu Pak ya? Belum 60.000. Betul. Oh, oke. Jadi kita dapat kali free. Tapi yang free itu hanya Dolphin atau Seal Lion. Untuk M6 dan atau 1 itu berbayar. Tidak mendapatkan free service. Tapi jangan takut, jangan ragu. Biaya perawatannya juga dibawa dari perawatan mobil konvensional. Jadi setahun itu kalau untuk M6 itu sekitar 1,2 setahun. Kalau untuk Atto 1 dia sekitar 900 ribuan setahun. Setahun? Ya. Untuk biaya servisnya toh? Servisnya toh saja. Tapi itu semua keseluruhan? Betul, dicek semua. Dicek semua berarti ya? Mulai dari sistemnya, kaki-kakinya tuh orang Makassar sih bilang kaki-kaki ya. Ya, kaki-kakinya. Kalau di daerah luar bilang rodanya apa. Kalau kita Makassar bilang kaki-kakinya yang dicek. Seperti itu. Berarti itu namanya servis menyeluruh ya? Betul. Itu 900.000. Oh, berarti yang gratis itu Seal Lion, Seal atau Dolphin. Atau 3 Dolphin. sama Dolphin. Iya. Tapi kalau M6 dan Atto 1 itu berbayar pada saat masuk servis. ada perbedaan gitu sih Kak? Nah, kalau untuk perbedaan tersebut saya akan tampung pertanyaannya. Iya benar. Ya, Iya benar sih. Karena itu akan udah aturan kami dari coba laporkan Iya. sampaikan ke pihak BUMD Indonesia. Itu udah kebijakan dari pusat itu Iya. ya. Kita tinggal jalankan aja. Tapi Iya. nanti kalau mungkin banyak masukan, banyak Mungkin. pendapat juga, Mungkin. ya kan? Iya. Itu mungkin bisa. Bisa. Iya, bisa kita sampaikan dan ada solusinya, mudah-mudahan nanti next semua bisa free service deh Iya, pokoknya. setuju. Karena harapannya kita itu bisa memberikan yang terbaik Yang untuk terbaik untuk konsumen. untuk Karena konsumen akan membandingkan dengan merek yang lain. Iya. Oh, masa saya di merek T dapat free, Iya. di merek H saya dapat free, masa di merek BYD saya beli ini tidak free. Iya, iya benar, banyak Iya kan? free-nya. Tapi Kak, saya mau nanya, saya ini penasaran. Biasa tuh kan ya kalau di mobil konven, kalau mobil Iya. jalan itu dia hemat BBM. Tapi kalau mobil dalam posisi diam, tapi kalau AC nyala terus, dia jauh lebih banyak memakan bensin. Betul. Iya kan? Nah kalau di mobil listrik gimana tuh? Sebenarnya hampir sama ya. Di mana-mana kalau suatu kendaraan bekerja itu pasti akan mengeluarkan konsumsi bakar. Kalau yang di mobil konvensional akan menggunakan bahan bakar yang lebih boros. Iya BBM. Nah kalau di mobil listrik pun akan seperti itu, akan menguras dia punya daya baterainya. Pasti akan sama. Kalau dia diam akan lebih cepat kurang kapasitas persentase baterainya dibanding dia berjalan, karena pada saat mobil listrik dipakai ada sistem yang di BYD yang namanya regenerative brake. Oh oke. Jadi pada saat kita berkendara jalan tiba-tiba kita melakukan pengereman, berarti kan mobil akan mengurangi lajunya. Iya benar. Nah, pada saat dia mengurangi lajunya, ada ya sistem yang namanya regenerative brake itu yang akan melakukan recharge ke baterainya. Oh. Jadi kadang ada konsumen yang naik ke Malino Ya. dan tanjakan. Tanyakan ya betul, betul.
naik tanjakan. Anggaplah dia sampai di Malino itu dari 100% ke Malino terkuras 30%, berarti kan tinggal 70%. Ya kan? Berarti kalau konsumen akan berpikir, wah, berarti ini kalau saya balik kurang 30, tinggal 40% dong baterai saya. Iya, tinggal ya kan? 40, ya, Cari hitung-hitungan. Tapi karena pada saat kita penurunan, disitulah berfungsi yang namanya regenerative brake. Pada saat mobil kita tidak mengeluarkan tenaga dari tidak menggunakan daya baterai, yang kami sebut tadi regeneratif baterai itu akan melakukan recharge ke baterainya. Seperti itu. Contoh kayak kasus kemarin kami ada konsumen kami di Manado, dia dari kota Manado ke kota Tomohon. Dia sampai ke kota Tomohon, katanya baterainya itu sisa 76%. Pada saat dia balik dari Tomohon ke Manado, baterainya itu cuma habis sekitar 8%. Oh, sedikit ya? Iya, karena dia pada saat penurunan yang kami sampaikan tadi, bahwa yang regeneratif baterai itu yang berfungsi itu melakukan recharge ke baterainya. Seperti itu. Oke. Oh, iya. Sama dong ya kalau sama yang konven itu gitu, kerja baterai juga ternyata akan sama. Mirip-mirip seperti itu. Iya. Jadi lebih banyak ini, lebih banyak hematnya pada saat penurunan gini, karena kan nggak terlalu pakai tenaga. Betul. Oke, baiklah. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ya, yang mau nanya mungkin terkait dengan after sales. Oh, 1 menit ya. Mungkin ada yang mau nanya di sini? Oh, nggak ada ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit. Ya, 1 menit lagi nih. Tadi pagi ada konsumen kami, seorang bapak dosen, dosen di Unhas. Dia menggunakan Atto 3 dan dia mengatakan dia sangat puas memakai mobil EV karena menurut beliau pengeluarannya tiap bulan itu berkurang. Wah, berapa tuh? Coba boleh di-spill dulu. Kemarin tadi pagi saya baru ketemu bapak itu, dia punya mobil di rumah itu tipe H. Tipe H. Sebulan katanya dia mengeluarkan biaya untuk bahan bakar itu sekitar 1,4 sampai 1,5 per bulannya. Tapi setelah menggunakan BYD dengan memasang instalasi baru, dia hanya mengeluarkan biaya sekitar 500 sampai 600 ribu untuk bayar listriknya. Per bulan? Ya. Dengan jarak tempuh yang sama, itu bapak dosen tinggalnya di Tanjung Bunga, dan dia ke kampus itu ya lumayan jauh kan, Tanjung Bunga ke Unhas. Iya, jauh. Berapa kilo itu di 15? Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pendapat daripada konsumen kami. Bahwa setelah dia menggunakan BYD, dia sangat merasakan pengeluarannya itu bisa dia press seperti itu. Jadi kalau kayak kalau sekitar 1,5 1,6, terus dia cuma mengeluarkan biaya listrik sekitar 600 ribu. Iya. Bisa beli yang lain seperti itu, Pak. Iya, sama dengan mobil tua saya tuh, ada kapsul. Seperti itu. Iya, 1 bulan bensinnya 1,7. Boros banget, Pak. Kayaknya saya mau beli mobil listrik biar 500 ribu aja, ya kan? Amin. Tapi saya kalau ngecas di tempat lain, saya juga bisa dapat sampai 500 ribu dong ya? Kalau misalkan, kan tadi tuh dia ngecasnya di rumah, betul, dapat 500 ribu. Nah, misalkan listrik di rumah saya kan belum cukup nih. Saya juga kalau ngecas ini, mungkin nilainya akan sama 500 ribu juga ya? Akan sama. Sama biayanya. Sama biayanya. Iya, namanya juga ngecas sama aja. Betul. Iya. Bella. Terakhir. Closing statement dulu dong, Kak. Wah, apa ya? Ya. Terkait kendaraan. Terkait mungkin marilah kita bersama-sama mendukung program Indonesia menuju Indonesia Green. Go Green. Go Green ya. Betul. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi konsumen dan semoga tambah tertarik menggunakan mobil BYD.
Oke, thank you. Terima kasih Pak Franky. Jadi kalau ada kendala atau ada masalah ya terkait kendaraannya, habis dibeli langsung aja boleh ke sini. Di sini nanti akan diberikan informasi selengkap-lengkapnya dan juga solusi semudah-mudahnya pokoknya. Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk seluruh konsumen dari BYD. Karena pakai mobil listrik semuanya jadi lebih nyaman, hemat, ya, canggih, keren lagi ya kan? Thank you, makasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu.